akan belajar materi sejarah, melanjutkan materi kita pada minggu yang lalu, yaitu tentang demokrasi berpimpin. Nah, baik. Nah, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dan silakan siapa tugas yang memimpin pada hari ini. Ayo, silakan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Sebelum kita memulai materi kita tentang demokrasi terpimpin, tentu pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang, siapa yang masih ingat? Materi tentang demokrasi liberal. Nah, siapa yang bisa memberikan tanggapannya atau pemahamannya tentang demokrasi liberal yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu? Silakan, siapa yang? Oke, silakan si Adin. Sebelum masih saya ingat, Oke, baik. Sistem demokrasi liberal itu yang mengandung kebebasan individu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Oke, silakan si Tri. Jadi Pak, demokrasi liberal ini merupakan suatu sistem tatanan aktivitas masyarakat dan negara yang dimana dalam sistem pemerintahan demokrasi ini lebih mengandung kepada kedaulatan kekuasaan rakyat. Oke, bagus. Nah, solusi lagi ada? Oke, silakan. Demokrasi liberal terjadi pada tahun 1970 sampai 1990. Nah, yang menjadi kompetensi dasar pengetahuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia. Jadi yang menjadi indikator keterampilan kita pada hari ini yang diharapkan itu mempresentasikan hasil penelitian sederhana atau diskusi tentang kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi berpimpin. Nah, seterusnya tujuan pembelajaran kita di sini kita menggunakan model pembelajaran method learning. Nah, jadi diharapkan siswa di sini menganalisis sebab dan proses berakhirnya masa demokrasi parlementer dan korelasinya dengan munculnya demokrasi terpimpin serta memiliki sikap responsif. Nah, di sini nanti diharapkan kita berpikir kritis. Jadi kita akan terapkan kesimpulan di saat diskusi. Siapa yang bisa menjawab soal yang pertama? Ayo, silakan. Ayo. Saya akan menerangkan demokrasi terpimpin yaitu karena kegagalan konstitusi dalam pembusuhan konstitusi baru dikeluarkan oleh Presiden 1999 serta Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus. Siapa yang bisa menjawab jawaban soal nomor 2? Ayo. Oke, silakan. Demokrasi terpimpin adalah pelaksanaan demokrasi diatur oleh seorang pemimpin. Oke, ya, yang dimaksud dengan demokrasi terpimpin itu dilaksanakan oleh seorang pemimpin. Oke, bagus. Nah, jadi dari sini mungkin sedikit juga kita tahu ya tentang demokrasi terpimpin ini. Nah, untuk kegiatan kita pada hari ini kita pertama dulu membagi kelompok kita ya. Nah, jadi saya mau bagi kelompok, ada kelompok yang mulai di sini ya, 1, 2, 3, 4, 6, silakan. Di demokrasi terpimpin tentu harus kita tahu apa yang menjadi latar belakang. Nah, jadi latar belakang diberlakukannya di sini seperti ada tadi yang belum dijelaskan kan? Nah, jadi kita mau melengkapinya supaya lebih tahu. Nah, jadi yang pertama dari segi keamanan nasional. Kemudian dari segi perekonomian. Nah, ekonomi di Indonesia pada masa itu ya mungkin dikatakan sangat tersendat perkembangannya. Ya, lama proses perkembangannya. Nah, seterusnya dari segi politik.
Berapa lama sih tahun pemerintahan kabinet pada masa itu paling lamanya? Hanya sekitar 2 tahun. Pastinya yang lainnya itu 1 tahun sampai ada yang di bawah 1 tahun. Jadi tidak tercapai program daripada pemerintah. Nah, seterusnya melengkapi pembahasan kita pada hari ini, silakan amati video berikut. Melalui kegiatan diskusi. Tempat untuk hasil diskusinya ini kelompok 1 ya, ini kelompok 6. Jadi silakan diskusikan. Di situ ada soal yang ingin diskusikan, tapi untuk lebih mudah dan cepat kita bagikan. Di situ ada 3 poin yang harus kita diskusikan. Di lembaran akhir silakan dilihat. Di situ ada menganalisis korelasi antara berakhirnya masa demokrasi parlementer dengan munculnya masa demokrasi pemimpin. Kemudian menggambarkan bagian struktur lembaga negara, DPR, Presiden, DPR, BPKMA berdasarkan Undang-Undang tahun 1945. Kemudian siswa diminta untuk mengidentifikasi dan menganalisis penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi. Nah, ini lembar diskusinya, silakan ditulis di situ nanti. Kelompok 1. Silakan dikerjakan, nak. Silakan diskusikan dengan teman-teman. Saya kasih waktu paling lamanya maksimal 20 menit. Itu sudah paling lama ya, Pak. Karena kita akan presentasi. Habis ini kita presentasi setiap ke. Oke, silakan Pak. Silakan yang lain dengarkan, kemudian pahami. Ya, kalau ada masukan nanti disampaikan, ada masukan supaya ada perbaikan kita di dalam kegiatan diskusi. Itu juga dengan hasil. Oke, silakan. Kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya tentang korelasi hubungan daripada demokrasi parlementer atau demokrasi liberal dengan demokrasi terpimpin. Nah, silakan ya. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kami yang saya wakili. Yang menjadi pertanyaannya menganalisis korelasi antara berakhirnya masa demokrasi parlementer dengan munculnya masa demokrasi terpimpin. Di sini hubungan berakhirnya ada 2. Yang pertama, kegagalan konstitusi dalam merumuskan konstitusi baru. Kemudian yang keduanya, kehidupan sosial politik Indonesia pada masa demokrasi liberal 1950 sampai 1949 belum pernah mencapai kestabilan yang dimana secara nasional kabinet yang silih berganti membuat program kerja kabinet tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Kita kasih aplaus untuk kelompok. Ada masukan untuk kelompok 2 dari kelompok yang lain? Dari cara dia presentasi, mungkin dari materinya kurang mendalam. Nomor 1 lagi silakan. Soal nomor 1, menganalisis korelasi antara berakhirnya masa demokrasi parlementer dengan munculnya masa demokrasi terpimpin. Sebagai hasil diskusi kami, Soekarno melakukan yang namanya Decree
ketentuan UUD 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945. Dan yang terakhir yaitu pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Demikian hasilnya. Oke, terima kasih, kita kasih aplaus untuk setelah selesai kegiatan presentasi kita, maka kita kumpulkan dulu ya hasil diskusi tadi. Mana kelompok 1 ya. Baik, sesuai dengan materi kita pada saat ini, manfaat atau refleksi yang dapat saya petik dari materi tersebut yaitu di mana kami sebagai siswa dapat mengetahui bagaimana perjalanan pemerintah dan sebagai juga untuk menambah wawasan kami. Nah, selanjutnya menguatkan sikap nasionalisme yang lebih dan belajar bersungguh. Dan selanjutnya menguatkan sikap peduli terhadap bangsa dan negara dan berusaha memajukan dari segi apapun. Oke, baik, terima kasih, kita kasih aplaus. Oke, silakan. Baik, kesimpulan dari materi yang kita pelajari pada hari ini yaitu bahwa pada saat masa demokrasi terpimpin itu, Terima kasih, kita kasih aplaus. Terusnya, setelah kita membuat kesimpulan dari beberapa materi ini, masih adakah yang tidak mengerti atau berupa pertanyaan dari anak-anak kami? Ada tidak? Ya, oke, bagus. Saya yakin semua sudah paham dari materi yang sudah kita pelajari tentang demokrasi terpimpin. Nah, seterusnya oleh karena tidak ada, maka Bapak mau tes tahu seberapa pahamnya mengerti dan menganalisisnya materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Jadi pertanyaan yang pertama, Reaksi dalam tokoh politik dengan dibubarkannya DPR yang dibentuk berdasarkan pemilu pertama 1955 oleh Insinyur Soekarno adalah banyak yang menentang keputusan Soekarno tersebut karena anggota DPR yang dibentuk oleh Soekarno untuk menggantikan DPR hasil pemilu dipilih tidak berdasarkan kehendak rakyat atau diangkat langsung oleh presiden, maka hal ini dianggap melanggar asas demokrasi yang dianut Undang-Undang Dasar 1945. oke, baik, terima kasih, aplaus. Ini jelas. Kedudukan presiden menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 ialah di mana presiden sebagai kekuasaan pemerintah. Hal ini pun terdapat di dalam pasal 4 ayat 1 yang berbunyi bahwa Presiden Republik Indonesia memiliki kekuasaan pemerintah menurut undang-undang. Seterusnya, Presiden sebagai pemegang kekuasaan memiliki dua kedudukan, yakni Presiden sebagai kepala negara dan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Jadi anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi diri kita, bagi juga negara kita, lebih untuk menambah pengetahuan kita di dalam belajar sejarah dan juga meningkatkan rasa nasionalismenya kita terhadap negara Indonesia. Nah, untuk hari ini saya pesankan untuk tetap belajar di rumah, belajar membahas dan membaca materi kita pada minggu depan, yaitu tentang peta politik pada masa demokrasi Jadi silakan baca bukunya di rumah sehingga minggu depan kita bisa berjalan, pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik, juga kegiatan diskusi bisa berjalan dengan baik, sehingga kami semuanya bisa paham semua apa yang kita pelajari pada minggu depan. Demikian saja materi kita pada hari ini. Saya ucapkan salam untuk kita semua. Ya hum.